Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustaz Darsono yang telah hadir di kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Jamaah Masjid As-Sabirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita hari ini adalah hari kedua kita dalam rangka tausiah rutin kita yang dilaksanakan Masjid As-Sabirin. Yang tausiah yang pertama telah dilaksanakan 2 minggu yang lalu, dan alhamdulillah kali ini adalah kali yang kedua, dan insyaallah kami pengurus Masjid As-Sabirin insyaallah istiqomah untuk melaksanakan tausiah rutin mingguan ini. Alhamdulillah atas nama bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Sabirin dan warga perumahan Manusia Indah 12 dan warga sekitarnya yang telah membantu dalam kelancaran tausiah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Sabirin yang saya hormati, langsung saja kita bersama-sama mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan langsung oleh Pak Ustaz Bapak Darsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Masjid As-Sabirin beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati juga Bapak Ketua RT beserta perangkatnya, Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Isya yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insyaallah kita semua sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur dan bahagia kita tatkala masih banyak orang yang masih mau mengajak kepada kebaikan. Di antaranya pengurus masjid kita ini, Masjid As-Sabirin, alhamdulillah punya program yang bagus untuk mengajak umat, untuk mengajak kita warga terkhusus di perumahan ini, untuk kita bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bersama-sama ngaji
ngaji kalau bahasa kita ya, sama-sama taklim bersama. Agar apa? Agar tujuannya tak lain dan tak bukan ialah agar kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita bisa lebih tahu tentang kita, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini, dan apa tugas kita sebenarnya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Subhanallah, sekali lagi rumah. Gak usah setiap tahun, setiap bulan itu pasti gayanya bro. Baik itu dari pakaiannya, dari penampilannya, apalagi dari tingkah laku kesehariannya. Pasti banyak perubahan yang dilakukan. Akan tetapi ketika kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah beliaulah uswatun hasanah buat kita, qudwatun juga buat kita. Ketika kita mencontoh beliau, maka insyaallah kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat lingkungan kita akan menjadi terarah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kami katakan di awal, setiap kita ini manusia diutus ke muka bumi, ada tugas utama yang harus kita lakukan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di muka bumi ini untuk menjadi khalifah, pemimpin. Ya Bu, jadi pemimpin. Suami menjadi pemimpin buat istri dan keluarganya. Istri menjadi pemimpin buat anak-anaknya. Kita pun diri kita menjadi pemimpin buat diri kita sendiri. Dan setiap apa yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh seorang pemimpin, itu semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang dipimpinnya. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itu perlu sekali lagi kita harus melihat ke dalam diri kita. Bagaimana kita ini sebagai pemimpin buat diri kita? Apakah kita sudah maksimal mengarahkan diri kita kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sebagai suami, apakah kita sudah benar dalam kita mengarahkan istri dan anak-anak kita? Sebagai istri, apakah sudah benar maksimal dalam mengatur rumah tangga ini, mengatur anak-anak dan lain-lain sebagainya? Sebagai anak juga, apakah kita sudah benar, sudah maksimal berbakti kepada kedua orang tua kita, beramal, berbuat untuk membahagiakan kedua orang tua kita? Mari yuk kita sama-sama melihat ke dalam diri kita terlebih dahulu. Kalau kita merasa saat ini kita masih belum maksimal mempergunakan apa yang Allah berikan kepada kita ini, semuanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini belum maksimal kita lakukan, pergunakan dengan baik, yuk mari kita sama-sama mempergunakannya, menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Sekali lagi, untuk kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itulah insya Allah kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita digolongkan orang-orang yang insya Allah pandai mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Banyak nikmat yang lain akan Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita dalam surah Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, bersyukur di sini dalam artian mempergunakan
mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berada yang seperti ini, maka Allah berjanji kepada kita akan menambah nikmatnya yang lain kepada kita. Tapi sebaliknya kata Allah, ketika kita lalai dari nikmat Allah, tidak mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini dengan baik, Allah pun mengingatkan kita, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Nauzubillah. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan. Maka oleh karena itu bersyukur kita, alhamdulillah saat ini kita berada di rumah Allah ini. Tadi telah bersama-sama kita melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, alhamdulillah. Kita berdoa semoga kita istiqomah dalam menjaga sholat kita ini. Dan tak lupa kita juga harus selalu mendoakan saudara-saudara kita, keluarga kita mungkin yang saat ini belum melaksanakan sholat isya. Yuk kita doakan agar bisa melaksanakan sholat isya terlebih dahulu, baru lanjut aktivitas yang lain. Ya Pak, sholat isya. Ustaz, waktu isya panjang, benar waktu isya panjang. Cuman kita udah tahu Pak, apakah kita bisa tidak sampai ke waktu yang panjang itu? Karena kita takut tatkala kita berkata demikian, waktu isya panjang, tahu-tahu Allah mengutus malaikatul mautnya kepada kita. Kita tidak tahu. Maka oleh karena itu ketika kita melakukan sesuatu yang baik, jangan kita tunda-tunda. Sesuatu yang baik jangan kita tunda-tunda. Bismillah dilakukan. Lakukan. Kenapa? Karena jangan sampai kita nanti menyesali diri kita. Jangan sampai kita tadi sekali lagi menangis karena kelalaian kita, karena menganggap remeh biasa-biasa. Maka oleh karena itu sekali lagi kita mengajak saudara-saudara kita, keluarga kita, masyarakat lingkungan kita yang mungkin saat ini belum melaksanakan sholat isya, yuk sholat isya terlebih dahulu. Sholat isya terlebih dahulu. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmati Allah. Karena inilah wujud syukur kita kepada Allah. Wujud syukur kita dan ketaatan kita kepada Allah harus dibuktikan. Karena yang namanya syukur itu kalau cuma alhamdulillah aku bersyukur kepada Allah, mulutnya baik tapi belum dibuktikan dengan perbuatan amal perbuatannya, maka syukur belum dibuktikan di situ. Karena syukur itu kami katakan di awal tadi, selain ucapan dengan lisan kita alhamdulillah, maka kita pun harus mengaplikasikan ucapan syukur itu dengan perbuatan. Mana caranya itu tadi? Kalau kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah lisan kita berkata banyak rezeki dari Allah, bersyukur. Selanjutnya apa tugas kita? Melaksanakan perintah Allah. Saat ini kita bersyukur karena di depan kita banyak makanan, banyak, ada kopinya, ada macam-macam kue, ada donatnya, segala macam. Bersyukur kita dikasih hidangan. Cukup sampai situ syukurnya belum dimakan. Jadi boleh dimakan, silakan Bapak Ibu. Kalau aku tetap ada banyak makan dulu, dia lah yang belum makan. Santai ya gitu boy. Iya. Karena kalau belum dimakan, itu belum berjalan amalnya Pak. Yang ngasihnya baru dapat ngasih pahala ngasihnya Pak. Belum dimakan, belum masuk badan kita, masih kurang pahala, kurang lengkap. Maka oleh karena itu yang sudah ada ya silakan dimakan, ngopi-ngopi. Jadi ruginya ya kalau ada uang yang mereka ikut pengajian tadi ya, mereka ikut kegiatan ngapo, dia di sini. Selain kita dapat ilmu, insya Allah dikasih pula makanan rohaninya dapat, jasmaninya udah dapat. Dia banyak makanan yang mau dibela-bela dengar Pak. Besok kan besok nggak tahu kan iyo. Tapi niatnya jangan hanya di makanan baik. Tapi niatnya jangan hanya di makanan. Tapi insya Allah ini minallahu, ini langsung dari Allah. Karena kalau kita tidak digerakkan oleh Allah, belum tentu ada makanan di depan kita. Jadi sekali lagi bersyukur kita. Ini saja Allah langsung memberikan kenikmatan kepada kita, subhanallah. Maka oleh karena itu sekali lagi nikmat yang ada di depan ini silakan Bu sambil makan apa silakan santai baik itu. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi wujud syukur yang harus kita selalu jaga. Mempergunakan apa yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Ibadah tadi kami katakan di awal juga kita tahu ibadah ada dua kan? Ibadah mahdoh dan juga ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ialah ibadah kita
sholat kita alhamdulillah tadi sudah kita laksanakan. Ibadah ghairul maghdub ya ibadah amal kita. Ibadah perbuatan kita sehari-hari. Ibadah untuk kita bisa lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara ibadah? Lewat amal perbuatan. Kita bekerja di rumah, Bapak Ibu, yang bapaknya nyari nafkah di luar, kita niatkan bismillah belum kita keluar rumah. Berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dalam perjalanan daripada Lampung banyak zikrullah. Zikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi, naik kendaraan. Jangan sampai kita lewat-lewat itu baik keseharian ini, Bu. Jangan sampai lewat-lewat. Pokoknya di setiap kesempatan kita jangan lupa selalu ingat kepada Allah dan juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ibu-ibu juga sama ketika di rumah mungkin lagi kegiatan aktivitas di rumah capek, Bu, memang. Yang namanya ibu-ibu tuh kan capek kalau di rumah. Jangan lemah-lemahnya we Bapak ya. Ibu-ibu juga sama capek. Maka oleh karena itu kepayahan kita dalam bekerja di dunia itu kalau bisa jangan cuma kita dapat payahnya baik. Karena Allah mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita kalau kita kepengen seluruh aktivitas kita bernilai ibadah, maka sekali lagi dalam kita melakukan itu ikhlaskan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita nyuci, kita masak, ikhlas mencari ridha Allah. Ya Allah, hari ini aku nyuci ya Allah, banyak yang pakaian aku ya Allah, biar laki aku ganti terus, tanah aku banyak yang ganti pakaian terus. Ya udah, bismillah Bapak. Insya Allah dengan kita bismillah ikhlas, setiap gesekan tangan kita nyuci itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhlas, ikhlas. Kalau kita udah ikhlas gerutu terus, rugi kita dapat payahnya, dapat payahnya. Tapi memang yang namanya ikhlas itu tidak semudah kita ngomong, Pak. Kenapa? Karena syaitan tadi, karena syaitan. Kita ini kan selain dikawal oleh malaikat Allah, ada syaitan yang selalu yuwaswisu fi sudurin nas. Kita kata Pak Ustaz, biar amal kita bernilai ibadah harus ikhlas. Dia baca bismillah, zikir dalam kita bekerja insyaallah. Tapi syaitan tadi ngomong, kau nama itu ngomong lah, kau terlemah bayar itu aja. Syaitan tadi, syaitan itu syaitan. Karena memang itu sudah tugas pionnya, Bu. Memang syaitan itu sudah ngomong memang sama Allah, ya Allah. Ketika beliau dikeluarkan dari neraka, dari surga ya Allah Subhanahu wa taala, beliau ngomong sama Allah, ya Allah, boleh engkau keluarkan aku dari surgamu ini, tapi tangguhkan aku dulu, katanya. Minta tangguhkan untuk aku, kata Allah, karena aku mengajak umatnya Nabi Adam sebanyak-banyaknya agar jadi teman aku nanti di neraka. Jadi teman sebanyak-banyaknya. Jadi kalau diri kita sekali lagi terpengaruh melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jika katakan di awal kita kerjanya tidak ikhlas, kita kerja di rumah sambung menutup terus, dan itu cepat-cepat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar sekali lagi dalam kehidupan kita semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita jauh bisa tahu dengan ini Ustaz? Ya itu tadi kita belajar. Ikut pengajian seperti ini, talim-talim, itu kan di televisi juga kan banyak kan. Informasi tentang keilmuan agar apa? Agar menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu penting sekali kita selalu belajar. Belajar ini kan banyak cara. Kalau mungkin kita tidak bisa kumpul langsung seperti ini, ada lewat media, kita baca buku. Di televisi sekarang banyak keilmuan, kajian banyak. Tinggal kita nyoba dalam belajar benda. Kalau sudah belajar, tugas kita selanjutnya apa? Galak kita mengamalkan dari apa yang kita dapatkan. Ini jangan kaget kita dapat ilmunya, tahu baik, tapi tidak galak diamalkan, sama bebo. Kurang manfaat ilmuan. Bapak Ta'ala mengatakan al-ilmu bila amali kasyajari bila tamri. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Kita nanam mangga di rumah itu, subur sudah daunnya hijau lebatnya, tapi masih buahnya tidak kelihatan. Tetangga di sebelah kita, nanam mangga buahnya masih sedikit, tapi buahnya malah banyaknya.
Ngaku itu. Jadi rugi kita kalau kita ada ilmu, sudah banyak ilmunya, kurang diamalkan. Maka oleh karena itu ketika kita dapat ilmu, sedikit kita dapat ilmu, sedikit kita tahu ilmu, berusahalah ilmu itu kita amalkan, kita ajarkan. Kita tahu mungkin dapat belajar alif misalnya tadi kan, kita amalkan ilmu itu tadi. Oh Nina baru alif. Kalau kita dapat ngajari sama-sama kita, ya kita di rumah ngajarkan anak itu. Nah yang tengah ini hurufnya alif namanya. Kalau cak perahu titik di bawah siko, ini namanya ba. Diajarkan. Jangan kita malu-malu bapak ibu, terutama belajar ini tadi jangan malu-malu. Walaupun mungkin kata wong kalau sudah tua, biarlah kita lah tua. Kita tahu kita tua nak apa? Iya, aku tahunya nggak belajar. Kau yang muda belum tentu tahu. Iya, tak kalau belajar. Jadi itu tadi yang katakan di awal. Pokoknya selalu kita harus mengkaji ilmu. Bagaimana memang dikatakan yang namanya menuntut ilmu itu kan dari buaya sampai kita mati, itu baru akhir kita batas menuntut ilmu. Sama sering kami katakan juga. Jadi ada murid kami, ada satu orang yang kami ngajari saat ini alhamdulillah masih sehat, umurnya 87 tahun. Masih mau belajar bahasa Al-Quran. 87 tahun seorang dokter. Dokter bu, detailnya banyak. Dokter belajar baca Al-Quran baru belajar. Belajar dari kami dari kelas 1 kemarin. Umurnya sudah 80 sekian, sudah 2 tahun kami belajar ngajar. Alhamdulillah sekarang sudah Al-Quran. Walaupun terbatas-batas bacanya udah masalah. Karena wong yang ngaji terbatas-batas itu malah pahalanya 2 Pak. Dia tak itu pahalanya 2 lawa jironi. Pahala yang pertama apa? Pahala dia baca. Pahala yang kedua apa? Pahala dia usaha dalam baca. Tapi kalau kita yang sudah lancar, pahalanya siko cuma pahala baca karena kita lah bisa, lah tahu. Makanya agar kita banyak dapat pahala, yang sudah bisa ngajar ke yang belum bisa. Jadi pahala bisa dapat 2 juga. Jadi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, inilah salah satu wujud kesyukuran kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wujud kesyukuran. Karena kami katakan di awal yang namanya syukur itu jangan cuma hanya ngomong baik, jangan cuma hanya baca ngatoi baik, tapi makna syukur itu kita harus praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau bagi ada pengurus masjid ngajar lagi, undang lagi, yuk Bapak Ibu kita sama-sama belajar mengkaji baca Al-Quran taklim di masjid kita, datang. Kalau ada waktu datang. Yang udah kasih waktu, aku udah kasih waktu. Kalau udah pernah datang, udah kasih waktu. Yang mana kadang nyiap tuh waktu itu belajar. Tapi kalau kita memang ada kemauan, ada etikat yang kuat, baik, insya Allah belajar bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi amat mengangkat sekali derajat Allah orang-orang yang mau belajar. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang menjaga keimanannya dan juga mengangkat orang-orang yang berilmu. Diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala derajatnya. Tinggi derajat kita di mata Allah. Kalau kita mau ilmu, karena mau ibadah tanpa ilmu bahaya, macam-macam baik. Sudah jelas dikatakan yang namanya sholat isya itu 4 rakaat. Macam-macam tadi nambah-nambah. Oh enggak, aku nanti cepat perginya, aku nanti sholat 3 rakaat baik isya ini mana? Baca. Karena sudah ada ketentuan juga luar. Tapi terkadang ada bebong yang nyeleneh, yang macam-macam tadi. Buat aturan-aturan yang baru. Jangan sampai itu terjadi. Jadi butuh ilmu dalam kita ibadah, apalagi dalam hal ibadah ini tadi. Itu hati-hatinya dalam hal ibadah ini. Terkadang kita yang ibadahnya baik, insya Allah sudah bagus sesuai dengan ketentuan Allah. Agar kita diterima ibadah kita, cari sholat misalnya gitu kan. Kita tahu ilmunya kalau sholat kita kepengen diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama apa yang dilakukan? Itu tadi persiapan diri kita untuk sholat tadi, pakaian kita bagus, bersih. Dari hadas tadi. Selanjutnya Pak, tohara wudhu kita, dijaga wudhunya. Sudah wudhunya bagus, baru kita sholat. Dan juga jangan lupa tepat waktunya, masuk waktu. Ini kaget biar dikatakan mau hebat, biar dikatakan mau pintar, belum masuk waktunya isya, lah sholat duluan. Aku nak sholat duluan, belum masuk waktunya. Mana nak terima? Maka oleh karena itu perlu sekali lagi ilmu dalam diri kita.
inilah bekal kita Bapak Ibu. Bekal kita untuk meraih kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita. Bekal kita agar kita meraih kebahagiaan. Karena kami katakan di awal tadi, tugas kita tadi sudah menjadi khalifah. Ketika kita menjadi khalifah yang benar mengurus diri kita, mengurus keluarga kita, mengurus masyarakat kita benar bagus, insya Allah. Makanya agar kita bagus, tugas kita selanjutnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita menjadi pemimpin yang bagus, khalifah yang bagus, itu harus dibarengi dengan ibadah kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah dekat kepada Allah, insya Allah ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita cepat ingat kembali kepada Allah. Ada yang ingatkan kita, ada yang negor kita, diingatkan, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, ngeri gitu. Takut gitu kalau kita sudah jauh dari Allah, akhirnya ketika kita melakukan kesalahan, tidak ada lagi yang negor kita, tidak ada yang ingatkan kita, tidak ada yang ngajak kita belajar, maka naudzubillah. Kita harus takut yang seperti ini. Jangan malah kita bangga, ini kita merasa bangga kita melakukan kesalahan, tidak ada yang negor, bangga. Sama juga kita banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, hati-hati. Karena bisa jadi ini bukan nikmat dari Allah, tapi apa? Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Jadi maka oleh karena itu sekali lagi harus kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan cara melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai sekali lagi kita lalai, apalagi berbangga dengan kesalahan kita. Bahagia tertawa dengan kelalaian kita, tidak pernah sholat, jarang sholat, bangga ketawa terus. Oke, sekarang dunia ini ketawa memang, masuk bangga. Tapi nanti fantasi usaha, kalau tunggu saatnya nanti. Ketika saatnya datang, tiba waktunya habis, tinggal merasakan bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan Allah sudah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah setiap kita mempersiapkan untuk hari esok. Persiapkan diri kita untuk hari esok. Pak, jangan sampai kita terlena dengan dunia ini. Boleh kita cari dunia, boleh. Dan memang kita harus mencari dunia. Kita juga harus jadi orang kaya di dunia ini. Tapi jangan lupa, selain kita mencari dunia, kita pun harus selalu berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari dunia, jangan lupakan kita, jangan lupakan kita bahwasanya kita akan besok dipanggil oleh Allah. Makanya kita disuruh mempersiapkan diri. Kalau kita persiapan dunia, kepengen punya rumah, kita sudah ngumpulin duit dari jauh-jauh hari. Kita kepengen beli rumah kemarin, tentunya sudah ada niat dan usaha ngumpulin duit, bekerja ngumpulin harta. Dapat, alhamdulillah kita bisa beli rumah. Nama itu juga kita nanti ketika menghadap Allah. Kalau kita kepengen kita menghadap Allah nanti memperoleh nikmat dari Allah, maka kita pun harus mempersiapkan diri mana caranya agar kita mendapat kenikmatan dari Allah, mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya ada persiapannya. Sama. Maka oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal
Yang apabila 4 hal ini ada dalam diri kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Subhanallah. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Apa itu? Yang pertama, qalban syakira. Menjadikan hati kita ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan hati sekali lagi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Walaupun mungkin kita merasa, ya Allah, aku di hidup tak susah nih, laki aku laporan penting hari-hari mandi susah dapatnya, ya Allah. Doa gitu. Ya udah. Yang pasti kita, tugas kita di dunia ini harus ikhtiar, usaha. Selanjutnya berdoa. Sudah kita ikhtiar usaha doa, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti perlu kita ketahui bersama, segala apapun yang ada pada diri kita, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, semua apapun yang ada pada diri kita, itulah yang terbaik menurut Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapi apa yang ada pada diri kita. Ketika mungkin kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak bersyukur. Alhamdulillah. Kalau kita merasa mungkin jadinya aku ya Allah, urusan yang kehidupan aku ya Allah, tetap kita harus bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Kembalikan kepada Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku pasrahkan kehidupan aku ya Allah. Aku tahu inilah yang terbaik menurutmu ya Allah. Walaupun saat ini aku merasa mungkin agak susah dalam kehidupan ini ya Allah, tapi aku yakin inilah yang terbaik menurutmu. Maka oleh karena itu ya Allah, jaga keimananku biar aku bisa istiqomah dalam menghadapi kehidupan ini ya Allah. Kembalikan tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang model ini Pak, itu tidak pacak jadi kalau kita lewat dalam bentuk diri kita, hati kita. Makanya hati kita harus dibentuk dulu agar hati kita bisa menerima. Kalau kita dapat nikmat bisa bersyukur, kalau kita diuji dengan kesusahan kehidupan kita pun bisa bersyukur. Kembalikan kepada Allah. Bagaimana caranya? Itu kami katakan di awal, dekatkan diri kita kepada Allah. Baik itu dengan sholat kita dan juga dengan zikrullah, dengan selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita selalu melatih diri kita selalu zikrullah, ingat kepada Allah, maka hati ini akan bisa membawa kita kepada ketenangan dalam kehidupan kita. Qalban syakiran. Yang kedua apa? Wa lisanan dzakiran. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang selalu keluar dari mulutnya kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik. Suami selalu berkata baik kepada istrimu. Jangan sampai kata suami ngomong sama istri dan dijago, Pak. Kemarin waktu awal nikah istrinya cantik, putih lang, kurus tinggi langsing. Punya anak 1 masih, punya anak 2 berubah badannya karena kawin. Misalnya gitu kan. Gemuk, mulai ngomongnya otak sini dulu kan. Jangan seperti itu. Ngomongnya tidak bagus sama istri, jangan. Pokoknya kita terima apapun yang Allah berikan kepada kita. Cuman biasanya Pak Bu, yang ibu-ibu ini galak-galak istiqomah, ya. Kalau mulai badannya agak lebar dikit, mulai itu ngeluh. Pak, badan aku ini biasanya Pak, dalam lihat tetangga dulu. Badannya kemana lah caranya beli pelangsing. Nah, mulai itu nak pikir beli pelangsing, ya. Beli pelangsing itu banyak korbannya Bu, sudah. Yang namanya pelangsing itu, catnya baik, kurus, sudahnya banyak penyakit kalau pada diri kita kan. Jadi sudahlah, sama seperti kami kemarin, maaf, subhanallah, alhamdulillah. Ya kepengen itu tadi kan kata Bang Pak Ustadz, kalau biar badannya kurus, minum jeruk lemon kata Bang. Jadi kalau minum jeruk lemon, bisa kurus badannya. Jadi kami kemarin konsumsilah jeruk lemon itu minum. Cuman minumnya tidak kayak uang Bu. Uang itu kan minum sejam itu setengah ya. Gitu ya dah, sejam itu segelas tengok juga habis sih, belum minum, kaki diisi lagi, diminum lagi. Apa yang terjadi? Drop Bu, saya itu drop, langsung lemes. Kalau mulai kamu main badan, akhirnya lemas badan gitu. Kenapa? Dia tadi tidak sesuai dengan takaran.
kepengen cepet tadi lah, nggak sesuai tekanan. Sama juga dengan diri kita. Kalau kita nggak sama dengan diri kita naik cepet yang baik, kaki ada yang tidak bagus dengan diri kita. Maka oleh karena itu syukuri. Makanya cara bersyukur ya tadi kami katakan ya, awal dengan lisan kita pun harus banyak bersyukur. Jangan mengeluh terus. Ini kagak sebentar kalau mau sama Allah. Ya Allah, aku mainin ya Allah urusannya. Badan aku gemuk ya Allah, laki aku ada gara-gara ibu dengan aku caknya. Lah banyak lirik tanggung misalnya gitu kan. Tapi di sini dah laki-laki yang istiqomah gara-gara gue. Iya, istiqomah gara-gara gue. Tidak. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dikatakan ya Allah menjaga lisan. Walisan dan zakiran. Menjaga lisan, selalu berkata-kata yang baik keluar dari lisan kita, kalimat-kalimat thayyibah. Selanjutnya apa? Wa badanan 'alal bala'i sabr. Menjaga badan ini atau bersabar dari musibah-musibah yang terjadi pada diri kita. Sama dengan yang katakan di awal tadi. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita harus bersyukur. Ketika kita diuji, maka kita pun harus bersyukur. Bersyukur apa? Kembalikan segala ujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin ketika kita dekat kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari permasalahan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dekat kepadaku, selalu menjalankan perintahku, insyaallah ketika dia ada problem masalah dalam kehidupannya, baik di dalam rumah tangganya, maka insyaallah akan aku berikan makhrajah, jalan keluar. Bukan cuma itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pun akan memberikan rezeki dari tempat yang tiada disangka. Pak Ustaz, aku protes kata Pak Ustaz, kalau kita dekat kepada Allah selalu diberikan rezeki. Tapi apa susahnya rezekinya? Tapi yang perlu kita pahami itu yang namanya rezeki dari Allah itu bukan cuma harta. Ya Pak, bukan cuma harta. Ibu punya suami istiqomah dengan ibu itu juga rezeki, Bu. Bapak juga sama. Suami selalu cinta dengan istri cinta kepada suami itu juga rezeki dari Allah. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kita punya anak, alhamdulillah anak kita taat kepada kita. Ketika dia sholat, dia galak sholat. Ketika dia ngaji, galak ngaji. Itu rezeki dari Allah. Kenikmatan dari Allah. Jadi rezeki itu bukan cuma berupa harta banyak. Kita ini kan terbanyak ngeluh, kan kalau harta banyak. Ketika susah dia harta, mulai ngeluh sama Allah. Tapi tidak lihat banyak nikmat Allah yang lain diberikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat Allah, ketika kita mau menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Subhanallah. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu jangan gara-gara satu sekali lagi, jangan gara-gara satu ekonomi yang mungkin menurut kita susah, lalu kita keluh sama Allah. Jangan. Ya, jangan. Kenapa? Karena sekali lagi masih banyak nikmat, masih banyak rezeki yang lain yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu, saking banyaknya maka kita selalu diperintahkan kepada Allah untuk selalu bersyukur. Mana cara bersyukur? Dikatakan dalam surat Al-Kautsar, Allah mengajari kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang aku berikan kata Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas kita? Fashalli. Kembali lagi ke situ. Kita diperintahkan menjaga sholat. Fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan juga diperintahkan untuk mau mengorbankan waktu kita sedikit untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedikit Pak, banyak yang Allah minta dari kita. Kita sholat ini paling lama mungkin 10 menit. 10 sampai 15 menit. Itu biasa kadang kita lama rutuk. Lamunya ini lama ini. Pak Ustaz ini lama ini sholatnya lupa ya. Mulai itu terkadang mulai padahal subhanallah kalau kita melihat apa yang ada dalam sholat itu subhanallah, kan kita tahu gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan itu merupakan gerakan riyadhah, olahraga kita. Subhanallah. Ketika kita berdiri tegak, Allah sebelum kita takbir kita berdiri tegak. Agar apa? Agar saluran darah kita seluruhnya lancar.
kita takbir Allahu Akbar. Jadi takbir itu kalau bisa Bu, jangan cuma asa-asa Allahu Akbar. Atau memang ada aturannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir yang mana? Kan kita tahu takbir itu kan menurut sunnah baginda Rasul ada dua macam baginda. Yang pertama sejajar dengan bahu, takbirnya Allahu Akbar atau di bawah daun telinga. Jadi sejajar dengan bahu harus buka bahu. Jadi di sini dada kita tuh terasa ya. Jadi ada sirkulasi udara itu insya Allah bisa masuk. Jadi buka benar. Jadi buka kalau kita melihat ketakuan ya. Ya itu ya kira-kira lah ya. Jangan puluh dan yang kita iyo-iyonya. Pokoknya intinya takbir sejajar bahu tangan kita Allah atau di bawah daun telinga Allah. Dan ingat telapak tangan harus menghadap ke kiblat. Ya Pak? Menghadap ke kiblat Pak. Jangan sampai kita Allah. Telapak tangan menghadap ke kiblat, jadi bukakan tangan. Allahu Akbar. Kalau letakkan kan bisa di atas pusat, atau di depan dada, atau bainahuma. Di atas pusat, di depan dada, atau bainahuma, di antara keduanya. Jadi tinggal mana kita yang nyaman. Itu ada aturan. Jangan main di bawah pusat. Di bawah pusat. Allah tidak takbir yang benar jadi Allah. Jadi ada aturannya. Takbir jadi. Sama juga peletakan tangan, di pergelangan tangan, Pak. Tangan kanan di atas tangan kiri dan di pergelangan, bukan isi kumang ini. Kan ada orang kita ngomong Allahu Akbar. Tahu kedinginan, ya? Mana ibadah kita tidak diterima kalau kita tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang di Al-Quran tidak ada menjelaskan cara sholat itu maini. Yang ada dari mana? Dari tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya baginda Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Itu paling tidak ditakbir awal. Sudah kita berdiri tegak. Sudah takbir dari santai. Lepaskan dulu. Mikir yang ada masih mikir utang. Dilepaskan dulu jauh-jauh. Tenang. Sudah tenang. Kalau yang ada kompor tenangkan dulu. Sudah baru takbir. Allah. Selesai ruku juga sama Bu. Diusahakan ruku kalau bisa angkat tangan. Sudah berruku Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah juga kalau bisa yang kami baca dalam sifat sholat Nabi. Dalam sifat sholat Nabi itu kalau kita tidak mau digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang usala dalam sholat. Usala itu orang-orang yang malas dalam sholat. Dikatakan dalam buku itu itulah mereka orang-orang yang enggan mengangkat tangan ketika habis dari ruku mau bangun. Jadi biasanya kita sering udah ruku langsung sami Allahu liman hamidah. Tidak ada seperti itu. Jadi diusahakan Bu, kalau bisa kita angkat tangan kita sami Allah sama dengan takbir awal ya. Sama menghadapkan diri kita, tangan kita ke sami Allah liman hamidah. Ruku juga sama. Jadi ruku juga harus kita sempurnakan. Jadi ruku kalau bisa lurus ya Bu. Kalau bisa. Tapi kalau mungkin ada yang uzur yang tidak baca lagi jangan dimaksa. Lagi kalau kita melihat, kalau rukunya tidak pernah lurus, tidak cuma ini namanya. Berdasar kalau jangan. Kita lihat dulu ngapa rukunya dia itu. Wah kemudian kalau ruku sakit, sudah. Manomi bisanya. Tapi kalau kita yang bisa sempurnakan ruku. Ketika kita ruku itu bab itu nikmati. Ibu rasakan. Pertama rasakan tulang atau urat yang ada di belakang betis itu tertarik semuanya lurus. Kedua di bagian pinggang. Kalau kita rukunya benar, di bagian pinggang itu terasa. Kita luruskan, terasa. Kalau kita semakin lama kita rukunya maka semakin pinggang urat itu tertarik. Tapi insya Allah dengan kencang itu tadi selesai kita bawa di ruku lemes lagi. Insya Allah kita bisa merasakan nikmatnya dalam sholat tadi. Riyadhah dalam sholat itu bisa merasakan. Makanya kan banyak kita nemuin kan dalam sebuah istilahnya buku-buku atau mungkin pengalaman orang-orang yang masuk Islam. Ada orang yang masuk Islam ketika melihat kita umat Islam ini sholat. Melihat orang Islam sholat dia masuk Islam.
dapat hidayah dari Allah. Kenapa? Ketika di kantor mau begawi aktivitasnya rame gitu kan. Jadi ketika dia melihat orang Islam, ketika bekerja dia bekerja, tapi ketika dia pas istirahat, waktunya sholat masuk, beliau sholat. Nah di dalam sholat itulah ternyata riyadhah istirahat olahraganya bagi wong Islam. Dari situ beliau langsung masuk ke dalam Islam. Subhanallah. Ada yang seperti ini. Ya, makanya tadi kita rugi Islam, kita lewat dapat menyempurnakan menjaga ibadah kita. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekilas kita sedikit agak menyimpang, tapi ini perlu untuk kita sama-sama ketahui. Karena kita kan kepengen dulu ibadah kita itu kalau bisa diterima Allah, terutama ibadah sholat kita. Ibadah sholat itu bisa diterima kalau kita cuma ini dalam melakukan ibadah, tenang, khusyuk. Susah khusyuk, ya memang susah. Yang namanya kita nak khusyuk, nak istilahnya pure, ingat selalu kepada Allah memang susah. Kenapa? Ya tadi syaitan tadi. Kita lagi tenang-tenang khusyuk, lalu kita ingat gambar apa, membayangkan kita baca surat alhamdulillah, membayangkan bacaan surat Fatihah gitu dalam benak kita membayangkan itu. Kalau kita belum tahu maknanya kan, kalau kita tahu maknanya kita bayangkan bagaimana alhamdulillahirabbil alamin segala puji wa bayangkan tentang makna. Tapi kalau kita yang belum tahu, kita bayangkan ini bacaannya ini kan. Jangan bayangkan mau rumah di rumah. Belagi yang bujang, bayangkan ceweknya mau rumah tahu sholat kita. Tapi bayangkanlah bacaan sholat kita. Agar apa? Agar insya Allah kita berusaha untuk masuk dalam ibadah. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi ke awal bahasan kita. Kalau kita menginginkan kehidupan kita bahagia, belum jam 9, masih kurang 5 menit. Kehidupan kita bahagia tadi kami katakan di awal. Pertama, sekali lagi kami ulang, menjaga hati kita agar selalu kita bersyukur, qalban syakiran. Yang kedua, walisanan dzakiran, menjaga lisan kita agar bisa selalu berkata-kata baik, zikrullah, ingat selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa badanan 'alal balai sabiran, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan permasalahan yang mungkin menurut kita berat, kita harus selalu bersabar kepada Allah, kembalikan kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah. Insya Allah dengan kita selalu dekat kepada Allah, Allah akan memberikan makhraja buat kita. Yang terakhir, wa zaujatan la tardihi hauban fi maliha wa nafsihi. Seorang wanita yang apabila ditinggalkan oleh suaminya mampu atau mau menjaga dirinya dan juga menjaga harta suaminya. Jadi di sini hadis ini bukan cuma untuk wanita, sama bapaknya juga. Jangan kali kita nasihat di rumah kita, aku nak pergi begawi, jago di rumah bagus-bagus, jangan banyak kelayapan misalnya kan. Apalagi kumpul-kumpul sama mantan misalnya gitu kan. Iya, ada reuni kumpul sama mantan misalnya, pada sini ada ganti, ngomong bapaknya, tapi kita dewe, bapaknya dewe ketika di luar lebih parah ternyata. Ngomongnya begawi sebentar, begawinya cuma 2 jam, ngumpul sama ininya, berkelakar sama ini lebih dari itu, lebih parah. Jadi harus dijaga, sama-sama menjaga. Sama juga dalam hal ibadah. Ibadah juga sama, dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, kita tetap harus istiqomah dalam ibadah. Jangan kali kita di rumah itu selalu diperhatikan oleh suami. Aku tuh kalau udah sholat di rumah kalian dimarahin oleh ayam bebek. Misalnya ada ayam bebek, kalau mana kalau aku udah sholat. Jadi mumpung aku di luar dan dilihat ayam bebek, aku hari ini dulu sholat. No, jangan. Jadi dimanapun kita berada tetap harus dijaga. Ibadah kita, akhlak kita harus tetap dijaga. Kenapa? Karena kita dikawal oleh pengawas Allah. Ya Bu, Allah ada macam pengawas, ada kamera pengawas gitu. Malaikat raqib dan juga malaikat atid. Hati-hati. Suami kita memang tidak lihat mana kita di luar. Suami kita, istri kita juga tidak lihat mungkin mana tinggal laku kita di luar. Tapi malaikat Allah raqib selalu mencatat. Dicatat. Dan catatan ini nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti dimintai pertanggungjawaban. Kagak ditanya sama bininya misalnya bagi di sana tetap Pak
anu ikut jam kantor pas sholat aku sholat. Tahu-tahu pas dilihat catatannya kata malaikat mungkar, mungkar. Atis yang mencatat amal keburukan, bohong dia tuh. Gini lah catatannya, dia tuh ngomongnya begawe dari pagi bukannya ke kantor, Maya, ketemu sini, baca aku. Langsung pada catatannya itu, Pak. Makanya kita hati-hatinya. Ketika kita sudah menyadari bahwa segala aktivitas kita, segala perbuatan kita itu semuanya ada catatannya, maka kita mungkin tentunya akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sudah merasa Allah ada pada diri kita, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita terjaga, tidak mungkin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Makanya ini harus kita jadikan, ini harus kita bentuk dalam diri kita. Kita bentuk dalam diri kita agar kita ini selalu bisa merasa muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita jauh dari istri kita, jauh dari suami kita, jauh dari wong dekat yang kenal kita tetap istiqomah dalam ibadah. Kita tetap istiqomah dalam kita menjaga amalan-amalan kita. Insya Allah. Kenapa? Karena itu tadi kami katakan di awal, kita sudah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin ini saja sedikit sama-sama kita watawasau bil haq watawasau bisawab. Semoga insya Allah dari apa yang kami sampaikan ini dapat memotivasi kita semua, memotivasi dalam hal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal kita beramal soleh, dan juga memotivasi kita dalam kita masih harus selalu mau belajar dan belajar. Itu insya Allah kita sama-sama menjadikan motivasi untuk diri kami pribadi dan untuk kita semua. Insya Allah dengan kita selalu termotivasi untuk melakukan kebaikan ini, maka insya Allah pada akhirnya nanti dari usaha kita, dari kegiatan kita, keikhlasan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan buat kita semua insya Allah. Dan bukan cuma itu saja, insya Allah kita akan dikumpulkan di surga Allah bersama. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga insya Allah taklim kita pada malam hari ini akan menjadi taklim yang membawa keberkahan buat kita semua dan juga menambah keilmuan kita. Dan yang terpenting tadi kalau kita katakan di awal, mari kita aplikasikan apa yang kita tahu, apa yang kita dapatkan yang baik, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taghfirlana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aksal ghayati khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa
العافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يكشف غيرك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.